Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang hingga hari ini masih melimpahkan kepada kita usia yang panjang, kesehatan, serta kesempatan untuk berkumpul dalam suasana yang penuh rasa kebersamaan dan kehangatan. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada teladan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu yang kami hormati, para sesepuh bangsa, para purna bakti yang telah mengorbankan tenaga, pikiran, dan masa terbaik dalam hidupnya demi negeri tercinta. Semoga pada hari ini Bapak dan Ibu berada dalam keadaan sehat walafiat, hati yang tentram, pikiran yang jernih, serta rezeki yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan harian, termasuk untuk membahagiakan anak dan cucu tercinta. Pembuka 1 menit yang menyentuh dan mengikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, izinkan kami mengajukan satu pertanyaan yang tampak sederhana, namun seringkali jawabannya membuat dada terasa berat. Pernahkah pada suatu pagi, bahkan sebelum suara azan subuh terdengar, Bapak atau Ibu sudah terjaga dan pikiran langsung tertuju pada satu hal saja, yaitu saldo di rekening, bukan karena rakus, bukan pula karena keinginan berlebihan, melainkan karena sebuah harapan. Harapan bahwa barangkali hari ini ada kabar yang menggembirakan. Harapan bahwa mungkin hari ini ada tambahan rezeki. Harapan bahwa mungkin hari ini beban hidup terasa sedikit lebih ringan. Lalu dengan tangan yang agak bergetar, ponsel diraih dan aplikasi perbankan dibuka, atau jaket dikenakan lalu melangkah perlahan menuju mesin ATM terdekat di udara pagi yang masih dingin menusuk. Di dalam hati terucap doa lirih, "Ya Allah, semoga kali ini benar." Namun ketika layar ATM menyala, angka yang terlihat tetap sama, tidak bertambah, tidak berubah. Jika Bapak dan Ibu pernah berada di momen seperti itu, simpanlah perasaan tersebut. Video ini dibuat khusus untuk Bapak dan Ibu. Bukan untuk menjanjikan sesuatu, melainkan untuk menjaga hati agar tidak terus-menerus terluka oleh harapan yang ternyata tidak nyata. Niat dan tujuan video. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, video ini tidak dibuat untuk mencari perhatian, bukan pula untuk menakut-nakuti, apalagi memadamkan harapan. Video ini hadir dengan satu niat utama, yaitu meluruskan pemahaman, menenangkan hati, dan melindungi Bapak serta Ibu. Kami memahami bahwa di masa pensiun, yang paling dibutuhkan bukanlah kabar yang sensasional atau janji yang terdengar manis, melainkan kepastian dan ketenteraman. Kami ingin Bapak dan Ibu menikmati masa pensiun sebagai masa memetik kebahagiaan, bukan masa yang dipenuhi rasa cemas. Sebelum melangkah lebih jauh, izinkan kami bertanya. Menurut Bapak dan Ibu, mana yang lebih menyakitkan, tidak menerima tambahan uang atau menerima harapan palsu berulang kali? Simpan jawaban itu di hati. Nanti silakan tuliskan di kolom komentar. Samboesta, kisah pagi para pensiunan. Bayangkan sebuah pagi yang hening, rumah masih gelap, lampu teras menyala redup, udara dingin terasa hingga ke tulang. Ketika banyak orang masih terlelap, Bapak atau Ibu sudah terbangun. Bukan karena sakit, bukan pula karena mimpi buruk, tetapi karena pikiran yang belum menemukan ketenangan. Sepanjang malam, pesan-pesan dari grup WhatsApp terus terngiang. Katanya akan ada rapel besar. Katanya semua pensiunan kebagian. Katanya hari ini pasti cair. Di dalam benak, rencana-rencana sederhana, namun sangat berarti mulai tersusun rapi. Ingin membeli beras dan minyak goreng agar beberapa bulan ke depan tidak cemas. Ingin memperbaiki atap rumah yang bocor supaya anak dan cucu nyaman saat berkunjung. Ingin melunasi utang kecil di warung agar tidak lagi merasa sungkan. Ingin menepati janji sederhana kepada cucu tersayang. Namun semua rencana itu runtuh seketika ketika saldo rekening ternyata tidak berubah. Bapak dan Ibu, kesedihan itu bukan semata soal uang. Kesedihan itu lahir karena harapan yang sudah terbangun dengan keyakinan penuh. Jika kisah ini terasa seperti cermin dari kehidupan Bapak dan Ibu, tuliskan dengan jujur di kolom komentar nanti. Saya pernah mengalaminya. Mengapa hoaks selalu menyasar pensiunan? Bapak dan Ibu yang kami muliakan, mari kita berbicara dengan hati yang terbuka. Mengapa kabar bohong tentang uang begitu sering menyasar para pensiunan? Jawabannya bukan karena Bapak dan Ibu lemah, bukan pula karena kurang cerdas. Justru sebaliknya, karena pensiunan adalah kelompok masyarakat yang jujur, tulus, dan terbiasa percaya pada sistem serta pada sesama manusia. Pembuat hoaks memahami satu hal penting, pensiunan memiliki dua hal utama, yaitu kebutuhan yang nyata dan rasa keadilan yang kuat. Setelah puluhan tahun mengabdi, muncul perasaan yang sangat wajar bahwa negara seharusnya memberi perhatian. Perasaan wajar inilah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka membungkus kebohongan dengan bahasa yang terdengar resmi. Mereka menggunakan nada bicara yang tegas,
Mereka menampilkan gambar gedung pemerintahan agar tampak meyakinkan. Izinkan kami bertanya dengan jujur. Pernahkah Bapak dan Ibu merasa ragu saat mendengar sebuah kabar, tetapi tetap berharap kabar itu benar? Jika pernah, silakan tulis di komentar. Saya ragu, tapi berharap. Bahaya pesan berantai. Sebagian besar kegelisahan pensiunan tidak bermula dari televisi atau pengumuman resmi. Kegelisahan itu seringkali dimulai dari pesan berantai. Pesan tersebut datang dari orang-orang yang kita kenal, teman lama di kantor, rekan seperjuangan, bahkan saudara sendiri. Karena yang mengirim adalah orang baik, kita pun langsung percaya. Padahal, seringkali orang yang mengirim pesan itu hanya meneruskan tanpa mengetahui apakah isinya benar atau salah. Dampaknya sangat nyata. Ada yang berani berutang lebih dulu. Ada yang sudah terlanjur berjanji pada cucu. Ada pula yang menjadi mudah marah karena merasa dibohongi. Menurut Bapak dan Ibu, apakah hoaks tentang uang lebih berbahaya dibandingkan hoaks lainnya? Silakan tuliskan pendapat Bapak dan Ibu. Negara tidak bekerja dengan kata orang. Bapak dan Ibu, penting bagi kita untuk memahami bersama bahwa negara tidak pernah membagikan uang berdasarkan rumor. Negara bekerja berdasarkan aturan tertulis yang jelas, yang disebut peraturan pemerintah. Jika tidak ada peraturan pemerintah, maka tidak ada pembayaran. Jika sebuah video atau pesan tidak menyebutkan nomor peraturan, tanggal penetapan, serta sumber resmi, maka kabar tersebut patut dipertanyakan. Gunakan logika sederhana. Jika benar ada dana triliunan rupiah untuk jutaan pensiunan, mungkinkah informasi sebesar itu hanya diketahui lewat satu video di internet? Menurut Bapak dan Ibu, masuk akal atau tidak? Silakan tuliskan di komentar. Peran sebenarnya PT Taspen. Banyak kemarahan sering diarahkan kepada Taspen, padahal Taspen bukanlah pembuat kebijakan. Taspen hanyalah pelaksana. Taspen tidak berwenang menentukan kapan uang dicairkan. Taspen juga tidak berhak menentukan besarnya jumlah yang dibayarkan. Taspen hanya dapat menyalurkan dana jika ada perintah resmi dari pemerintah yang memiliki dasar hukum. Jika Taspen mencairkan dana tanpa dasar hukum, risikonya adalah pidana. Ini bukan soal mau atau tidak mau, melainkan soal boleh atau tidak boleh. Kami ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, mana yang lebih dipilih? Menunggu tetapi aman atau cepat namun berisiko? Silakan jawab di kolom komentar. Mitos semua pensiunan menerima jumlah yang sama. Salah satu kebohongan yang paling sering beredar adalah klaim bahwa semua pensiunan akan menerima nominal yang sama. Padahal sejak dahulu, sistem pensiun tidak pernah mengenal pembagian secara merata. Besaran pensiun bergantung pada golongan, masa kerja, serta tunjangan keluarga. Jika ada yang mengatakan semua pensiunan akan menerima angka yang sama, itu bukan sekadar penyederhanaan, melainkan penyesatan. Menurut Bapak dan Ibu, lebih baik mengetahui fakta meskipun jumlahnya kecil, atau dijanjikan angka besar namun tidak nyata. Kondisi hukum tahun 2026. Hingga awal tahun 2026, dasar hukum pembayaran pensiun masih mengacu pada peraturan pemerintah yang lama. Belum terdapat peraturan baru terkait rapel khusus. Dalam hukum, aturan lama tetap berlaku sampai digantikan secara resmi. Proses penyusunan aturan baru memerlukan waktu, perhitungan matang, dan kehati-hatian. Menurut Bapak dan Ibu, lebih baik pemerintah berhati-hati atau tergesa-gesa? Silakan tuliskan pendapat Anda. Dampak hoaks terhadap kesehatan. Hoaks tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga berdampak pada kesehatan. Pikiran menjadi gelisah, tidur terganggu, dan tekanan darah bisa meningkat. Padahal masa pensiun seharusnya menjadi masa menikmati hidup dengan tenang. Apakah Bapak dan Ibu setuju bahwa ketenteraman hati lebih berharga daripada uang? Jika sepakat, silakan tulis setuju. Fakta pembayaran Januari 2026. Untuk bulan Januari 2026, gaji pensiun rutin tetap dibayarkan sesuai jadwal. Tidak ada rapel misterius. Pastikan data Bapak dan Ibu selalu valid. Setiap perubahan status keluarga wajib dilaporkan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Penutup emosional dan ajakan. Bapak dan Ibu yang kami cintai, masa pensiun adalah masa memetik hasil dari pengabdian panjang. Jangan biarkan masa ini dirusak oleh kabar yang tidak jelas. Jika video ini dirasa bermanfaat dan menenangkan, silakan bagikan kepada sesama pensiunan. Tuliskan doa dan harapan Bapak dan Ibu untuk kesejahteraan para pensiunan di tahun 2026 pada kolom komentar. Terima kasih atas seluruh pengabdian Bapak dan Ibu kepada bangsa dan negara. Kami bangga kepada Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.